Bang, kitab Ulangan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Oke, Ya, mundur karena lagi itu kalau kisah begitu. riwayat Oke. hidup manusia zaman dulu. Oke, Ya. kalau begitu Anda baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain aku. Ini Yesus bohong atau tidak? Meow. Yesus bohong atau tidak? Jangan kau berdusta, jangan kau saksi dusta. Ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku, pertanyaan saya, ini Yesus berbohong atau tidak? Jawab. Pertanyaan saya, ini Oke, saya jawab Bang ya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Dia itu waktu itu Yesus itu berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu Yesus berkata, aku akan pergi dan akan menyiapkan surga bagi Lain itu Begitu loh. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Nah, sedangkan Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Berarti Yesus berdosa karena dia sudah berbohong. Belum lagi dia curi keledainya orang, tidak dikembalikan. Belum lagi belum lagi dia tuduh ibunya sebagai pencuri dan perampok. Ibu yang mengandung dirinya dituduhnya sebagai pencuri dan perampok. Itu dosa enggak? Untuk pohon ara juga. Nah, semua manusia yang datang sebelum aku Nabi adalah Anda pencuri dan aja, perampok. Nabi Muhammad Dia menuduh ibunya sebagai pernah pencuri dan perampok. Berdosa enggak? Jadi kesimpulannya adalah kalian keteteran ketika ditanyai tentang Yesus karena kalian sejatinya bukanlah pengikut Yesus. Kalian hanya nyamar-nyamar. Kalian hanya ngaku-ngaku pengikut Yesus. Padahal sejatinya, dengarkan dua kalimat ini, dua kata ini. Antikristus. Itulah kalian. Ini Oteng tadi ini kalau mentok ketawa-ketawa dia. Ya karena kesambar otaknya Bang Andi. Artinya masih bisa sembuh. Menutupi kekagetannya dia. Inilah orang Kristen ya. Kenapa mereka itu senang? Ada sebagian kelompok di Kristen ini yang senang mendengarkan apologet Islam Indonesia. Karena dengan mereka mengikuti debat-debat apologet Islam Indonesia, mereka dikagetkan. Ternyata yang disampaikan Bang Suma ini benar. Dia baca Bible, Bang Suma mengatakan kemudian bahwa Yesus berkata tidak ada orang yang naik ke surga selain dia. Dia buka. Loh, kan Elia lebih dulu naik surga. Berarti yang disampaikan Bang Suma ini betul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka belajar ucapan terima kasih. Mereka akhirnya malas ke gereja lagi. Karena kalau di gereja berapi-api, berbusa-busa, keluar liur, terlempar kemana-mana. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya perpuluhan. Kan gitu. Ujung-ujungnya persembahan dan seterusnya. Tapi kalau di sini apologet Islam menjelaskan semua yang disampaikan pasti ada datanya. Kita tidak mau menarasikan agama lain tanpa data. Yesus manusia, data ada. Yesus netek, data ada. Yesus kemudian dikatakan disunat, data ada. Yesus menjadi mayat, data ada. Semua yang kita sampaikan datanya ada. Hanya masalahnya sekarang banyak dari Kristen ini yang tidak tahu bahwa di dalam kitab mereka ternyata apa yang disampaikan oleh umat Islam itu adalah betul. Semua dosa waris, dosa yang akan datang ditumpahkan kepada Yesus. Apakah Yesus berdosa? Ya, semua dosanya orang ada di dia. Gimana ceritanya? Sekarang begini Bang Handi. Saya punya utang. Bang Handi yang tebus. Utang saya ditanggung oleh siapa? Oleh saya yang berutang. Nah, kalau semua orang Makassar punya utang, ditanggung semuanya ke Bang Handi, banyak nggak utang Bang Handi? Woi, saya mati dalam keadaan berutang. Banyak. Nah sekarang kalau dosanya orang Makassar ditanggung oleh Bang Handi, banyak nggak dosanya Bang Handi? Mati dalam keadaan berdosa. Banyak. Nah sekarang kalau orang Bang Handi ini punya banyak dosa, menanggung dosa, kemana Anda membawa dosa itu? Surga atau ke neraka? Neraka. Ke neraka. Oh iya, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Itulah makanya Yesus mengatakan apa? Apa kau bilang? Aku nanggung dosamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itulah yang Al-Quran katakan. Wa idza husyiran
nasu kanu lahum a'da. Itu Al-Quran mengatakan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu ayatnya tuh. Jadi pada kata Allah, pada masa di saat manusia semua dihimpunkan semua manusia, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Itu yang terjadi. Ada bukti? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat? Nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan apa kalau kayak gitu? Kecewa. Kecewa. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa demikian? Diberi akal. Binatang tidak sholat karena tidak diberi akal. Binatang kemudian tidak bertauhid karena tidak nampak bertauhid karena tidak diberi akal. Mereka diberi otak, diberi akal, tapi mereka tidak gunakan. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu Quran. Nah, tadi kita mendengarkan sahabat-sahabat sekalian, tolong dipiralkan yang ada di TikTok, dipotong-potong ya. Ucapan yang mengatakan memang agama Kristen itu berdasarkan Matius 28 nomor 19 harus dipaksakan untuk diajarkan kepada orang lain, kepada umat Islam. Masih ingat kan tadi? Ada yang mengatakan itu? Betul. Ya? Ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Diakui memang harus dipaksa demi keselamatan. Kalian harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan kalian. Itu tadi ada itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya sedikit demi sedikit orang-orang Kristen ini mulai terbuka bahwa memang agama kami itu sesuai dengan pijakan yang berdata, itu tidak salah ketika dikatakan sebagai agama yang disebarkan dengan kekerasan. Kita lihat, mohon izin teman-teman 1 menit paling lama insya Allah. Di dalam Ulangan 20, data ini adalah data yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia. Kubacakan. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka wajib semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai denganmu, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Saya ingin tanya pada saudara-saudara, orang Belanda ketika datang ke Indonesia menjajah, apakah dia diperlengkapi dengan pedang? Identik dengan ayat itu, data itu. Pedang dan moncong senjeo. Moncong. Tuh, berdasarkan ini. Padahal kalau dipikir ngapain pakai pedang? Kan kalian sudah banyak senjata, udah punya jarak jauh, ngapain pakai pedang? Ya bisa jadi karena mereka mempraktekkan data ini. Kalau dia berdamai, jadikan budak. Kalau mereka melawan, bunuh semua. Hebat kali agamanya, ajaran kitab ini. Ini yang dipakai, ini yang dibawa. Buktinya masih ada hari ini. Buktinya didirikan lembaga Alkitab di Batavia. Bible Indonesia. Alkitab tadinya di Batavia. Siapa punya itu? Belanda. Itulah yang kemudian memberikan kitab kepada kalian yang kalian pakai hari ini. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada di antara orang-orang Kristen ini yang jujur bahwa Kristen memang harus disampaikan dengan kekerasan demi untuk keselamatan. Sama seperti mungkin yang disampaikan tadi bahwa paksalah mereka masuk kan karena rumahku harus penuh. Kan gitu. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, saudara-saudaranya, saudara laki-laki perempuan, dia tidak akan bisa menjadi pengikutku. Itu Indonesia merdeka, melenggang mereka jalan. Melenggang patah-patah-patah-patah. Nganape body peco-peco. Karena sudah tenang, Indonesia sudah merdeka. Senyum kemana-mana. Yang cicak jatuh juga senyum. Ternyata cicak, percuma saya senyum.
Senyum di mana-mana. Kami ajaran ini, kami adalah kasih, kami adalah kasih. Boom. Hebat kali kalian. Sekira begitu teman-teman sekalian. Kalau masih ada yang ingin diskusi, waktu dan tempat masih ada sejam. Sebelum kita misalnya 2 jam. masak air. Iya 2 jam. Silakan. Masak air. Kerja Rodi. Kerja Rodi. Ya Mas Pandit di respon lagi. Baik, yang naik di atas ini yang Kristen yang mana ya? Natsuk ini Kristen, Julianus Kristen pasti karena namanya kan, betul? Kristen. Oke, langsung ke Pak Julianus saja dulu. Ada tanggapan tadi statement Bang Juma, Bang? Silakan. Waduh, lagi nukang dia. Malam-malam nukang, Bang. Sorry, tetangga. Oh, tetangga. Tetangga suruh tidur aja. Yang saya dengar tuh Zuma banyak memframing ya kalimatnya, dia banyak menambahi kata-kata. Yang mana? Yang satu dulu. Yang mana? Satu. Gimana dia soal perintah Yesus untuk memberitakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Di situ tidak ada rahasia paksaan di situ loh. Jadikanlah. Itu perintah atau bukan? Benar. Perintah. Nah, perintah. Kalau perintah tidak dilaksanakan, dosa atau tidak? Tergantung situasi dong. Tidak tergantung situasi dong. Tergantung situasi. Kau aja yang jadi Tuhannya Kristen karena kau yang lebih pintar dari Yesus. Tergantung situasi itu datanya di mana? Datanya di mana? Tergantung situasi. Ada lakum dinukum waliyadin di agamamu ada. Menjadikan bukan berarti menghalalkan segala cara. Tidak ada paksaan dalam agama Kristen ada. Ada dalilnya? Tak ada. Yang ada jadikanlah seluruh bangsa. Menjadi apa? Menjadi pengikutku. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai pengikut Yesus, itu bukan berarti menghalalkan segala cara. Gimana sih? Bagaimana Anda bisa menjadikan? Bagaimana Anda bisa menjadikan seluruh bangsa kalau tidak menghalalkan segala macam cara? Apa bukti kalian menghalalkan segala macam cara? Rela kalian menyebut dan menulis nama Tuhan kami di Bible, sedangkan kalian tidak mempertuhankan Tuhan kami. Itu bukti kalian menghalalkan segala macam cara. Paham sampai sini? Rela kalian menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Rela kalian menyebut Paulus dengan sebutan Rasul. Rela kalian. Itu masalah terjemahan. Rela kalian menyebut Roh Kudus. Yang kalian sembah, yang kalian maksud itu adalah hantu suci. Rela kalian menggunakan kata Roh Kudus. Demi apa? Demi untuk menjadikan umat Islam sebagai murid Yesus. Sebagai murid Kristus. Oke? Itu bukti. Apa hakmu menggunakan kata Alkitab? Apa hakmu menggunakan kata Allah di Bible? Ada historinya? Tak ada selain daripada kesalahan terjemahan alasan kalian. Pada tahun itu ada seorang ustadz dari Malaysia yang menggunakan kata Allah. Apa nggak bisa diperbaiki? Kalau salah, kenapa masih digunakan? Kalau memang salah, kalau memang itu keliru, kenapa nggak diluruskan? Tapi masih dipakai aja terus. Kenapa masih dipakai aja terus? Karena itu tadi perintahnya, jadikanlah seluruh bangsa, termasuk Indonesia dong, untuk menjadi murid Kristus. Nggak usah malu-malu. Ente hidup di negara yang sudah merdeka. Coba Anda hidup pada masa penjajahan Belanda. Anda akan bertanya, kurang ajar kali Belanda ini. Apa sih agamanya? Kurang ajar kali Belanda ini. Apa sih nama rumah ibadahnya? Kurang ajar sekali Belanda ini, menjajah di mana-mana, merampas di mana-mana, memperbudak rakyat di mana-mana. Apa sih nama kitab sucinya? Coba. Anda akan malu. Jangan memframing dong cuma masalah Belanda. Sekarang kamu tunjukkan bukti Belanda itu menjajah itu atas nama agama sepenuhnya. Memang tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Memang tidak ada perintah. Jadikanlah kalian umpetin itu. Kenapa kamu menyimpulkan demikian bahwa Belanda karena itu Belanda mewariskan agama. Penjajah itu hanya karena agama. Gimana sih kamu? Belanda mewariskan dan Belanda mengajarkan. Jangan di-mute dong. Kamu memframing terus nih. Kok framing? Sekarang dari mana asalnya agama Kristen ini? Di Indonesia ini? Kutanya samamu. Jawab. Banyak dari Portugis. Dari Portugis. Belanda. Portugis ini negara penjajah atau bukan? Kok
Kok negara penjajah? Kamu harus tahu situasi di pada masa itu dong. Saya tanya Sekarang dulu, kamu tunjukkan. Portugis Oke, ini sekarang kamu termasuk tunjuk. negara penjajah Gimana atau dengan- tidak? Jangan mengatakan nanti dikatakan penjajah kalau menjajah Ottoman Indonesia gimana ya. dong? Ottoman gimana? Portugis ini pernah nggak menjajah? Portugis ini menjajah tidak? Ada nggak negara-negara jajahan Portugis? Kutanya samamu. Ada. Tapi Ada, kamu tunjukkan ada. dong dalil yang sah kalau mereka melakukan itu atas Anda nama sudah agama dong. mengakui. Nah sekarang orang Portugis ini agamanya apa? Kitabnya apa? Tuhannya siapa? Lo kok lari ke sana? Masa kamu larikan politik pada zaman Ya itu Allah, dengan ya agama Karim. gimana sih? Anda mengatakan bahwa Belanda tidak mengajarkan agama. Saya katakan selain Belanda siapa? Portugis. Oke. Jangan lari di situ dong. Portugis. Kita Di mana dia pergi, di situ dia tanamkan Oke. Saya bisa agamanya. bernarasi. Nah, silakan. Oke. Boleh saya nih gantian? Iya, silakan. Jika kamu menarik ukur dengan konteks penjajahan ya, agama yang anarkis itu, kita tarik ukur aja ke tokoh sentral di agama kita masing-masing. Oke, Tokoh silakan. sentral di agama Kristen itu tentunya Yesus kan? Dan Siapa di bilang? tokoh sentral di agama kalian baginda Muhammad. Oke, no. Offside. Pendiri agamamu itu Paulus. Dialah Paulus pendiri agamamu yang menganiaya murid-murid Yesus. Jangan kau bawa-bawa Yesus ya. Yesus tidak mengenal agama Kristen. Jangan kau bawa Yesus. Tokoh agamamu itu adalah Paulus. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Jangan kau bawa Yesus. Jangan. Diskusinya nggak satu-satu, ini nggak tertib, ini kayak anak kecil semua ini diskusinya. Lu bisa tertib nggak? Lah buktinya Zuma yang katanya hebat. Lu bisa tertib nggak? Sekarang lu mau tertib nggak? Itu kan lu kok sendiri nggak tertib? Lu mau tertib nggak? Nah sekarang lu tanggapi tuh kalau mau tertib. Tanggapi dengan data. Lanjut. Kalau saya menanggapi Zuma ini begini, dia tidak paham apa-apa, tapi hanya teriak-teriak nggak karuan gitu. Nah, sekarang kok pakai data coba? Buktinya begini, Kamu ketika pakai data dia- sekarang. Sekarang pakai data. Iya, makanya simak dulu. Buktinya Langsung begini. pakai data, nggak usah pakai pengantar. Tuhan kami namanya Allah katanya. Nah, berarti dia itu tanpa sengaja. Mau ngapa sih ini orang ini katanya mau tertib? Allah itu milik semua. Biasa jurus setan Gitu. pelan. Udah diturunkan. Jurus setan itu begitu. Pelan. Wahai Adam, makanlah buah itu. Kapan kau mau makan, maka kau akan hidup kekal. Adam nggak mau. Setannya mundur, enggak. Wah, aku harus mengalahkan orang ini. Aku datangilah istrinya, Hawa. Ya, paman. Makanlah buah itu. Kalau kau makan, kau akan hidup yang kekal. Dimakan karena halusnya caranya. Cara penyesatan itu halus sekali. Halus. Saking halusnya, kata Allah dibaca Allah. Kenapa nggak ada yang berani on cam ini? Coba deh wajahnya diliatin gitu loh. Coba kau on cam dulu kalau kau mau berani on cam. Coba. Kau suruh orang on cam, kau sendiri enggak? Lah ini saya udah on cam nih. Saya udah on cam, udah lihat muka saya enggak? Mana? Coba lihat. Ini. Oh, gelap begini. Oh, kok gelap gimana? Coba sampean ada enggak mukanya? Ya, Jangan terus mau doang. ngapain di sini? Mau ngapain naik di sini ngapain? Yang ngapainnya ikut gabung aja, slow bang, slow aja, slow. Ya terus mau naik ke sini ngapain? Ya slow aja, ikut diskusi. Ya diskusi. Topiknya apa? Ya ngikut aja saya. Oke, asal usul Kristen dari mana? Silakan. Oh dulu kita ini nggak ada. Ditanya asal usulnya, dulu kita ini nggak ada. Bahaya orang Kristen. Kok nanya ke saya juga Muslim gimana sih? Hah? Saya aja Muslim nanya asal usul Kristen. Mana saya Muslim? tahu?
Muslim. Coba saya tes dulu. Saya tes Coba, dulu kalau besarin, Muslim. besarin. Coba sholat jenazah berapa rakaat kalau kau Muslim? Sholat jenazah Iya. ya cuma 1 rakaat. Gimana sih? Satu Loh, rakaat gimana? Pak De. Nasibmu Pak De baru naik. Itulah aku bilang tadi. Itulah aku bilang tadi. Setan itu cara penyesatnya halus, halus, halus sekali. Sholat jenazah 1 rakaat. Saya Muslim malah diketawain, gimana sih? Aduh, parah. Aduh. Oten. Kenapa lah kalian ini? Kayak Paulus mengaku pengikut Yesus, Kristen mengaku pengikut Yesus. Ini lagi mengaku-ngaku Muslim. Oten. Tapi nggak apa-apa sih. Bukan Kristen kalau nggak kayak gitu. Apa saya perlu kasih KTP? KTP nggak menjamin. KTP bisa diedit 5 menit, bisa diedit KTP. Buktinya Masya Anda Allah. mengatakan Anda Muslim, Anda sholat jenazah 1 rakaat itu sudah membuktikan. Ya Guma, Aduh. jangan membual dong Guma, oke. Ya kan Kamu berani nggak bandingin Yesus dengan Muhammad terkait masalah ini dalam konteks? Boleh. Aja Paulus aja Paulus. Mana dia? Naik lagi. Kita bandingkan antara nabiku dengan Tuhanmu. Halo, guru Ini Nurul bagus ini. Juma. Oh, Nabi PS Tuhan ya? Iya. Rendah banget. Nah dulu kau Jordan, ini selesaikan dulu ini Kristianto ini. Sholat jenazah 1 rakaat. Bang, Ya. saya kan nggak pernah jarang sholat jenazah. Sholatnya 5 waktu gitu loh. Tanyanya sholat 5 waktu lah. Oke. Sholat subuh berapa rakaat? 2, Isya, bisa 4. subuh, Subuh 2, duhur 4, asar Niat. 4, maghrib 3. niat sholat subuh apa? Niat sholat subuh Usul ya tergantung munfarid atau berjamaah. selalu Ya udah, jamaah. Imam jadi imam apa jadi makmum? serah. Usolli fardhu subhi raqataini musakbiral kiblati adba'an lillahi ta'ala. Itu doang. Jadi Yesus itu siapa menurut kamu Yesus? Pergi dia. Siapa yang tiki dia? Kenapa diragukan dia Bang Andi sebagai Muslim? Sholat Awalnya jenazah. Sholat jenazah 1 rakaat. Enggak lo awalnya gimana kok bisa diragukan gitu loh? Enggak, dia mengaku Muslim, tapi saya langsung tes. Tapi cara Dia ngomongnya kan suruh disuruh buka kamera semua orang. Kirain ada pernyataannya yang aneh. Ya aneh lah itu. Nah. Dia minta seakan-akan ditantang kita di sini. Dia menantang Pak De. Lah kok Muslim nantang Muslim nih gimana ceritanya gitu? Ya itu dia tadi makanya aku bilang. Makanya dites sama Bang Handi, sholat jenazah berapa rakaat? 1 katanya. Padahal sholat jenazah itu ya 12. Enggak pakai rakaat. Pertanyaannya salah dia jawab. Ayo Jordan Marpaung, selamat pagi. Masih malam. Selamat malam. Para guru. Silakan Bro, ada tanggapan? Saya mau bertanya nih sama Allahnya Islam nih. Anda Kristen? Tidak. Kristen. Oh iya. Halo. Silakan. Saya boleh bertanya? Ya. Saya mau bertanya, kenapa Allahnya Islam memperbolehkan zina? Kenapa ya? Di mana datanya? Ini lagi. Di mana datanya Bang? Di ayat Orang letak Al-Furqan zina ayat juga. 8. Coba dibaca. Al-Furqan ayat 8. Wis mantap ini. Mantap. Coba dibaca dulu Bang. Coba baca lah. Itu kan kitab Ya apa? Allah. Ya Allah ya Karim.
Bukannya yang boleh Baca. zina itu di dalam kitabmu ya? Kan saya bertanya Pak soal Allah Islam. Soalnya ini ada di Al-Quran. Al-Furqan ayat 8. Coba Juma jelaskan kenapa Al-Quran ayat 8 nggak mau membahas zina loh. Kenapa Allah memperbolehkan zina kalau tidak dihukum Coba mati? saya baca ya. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat Coba makan dari tayangkan hasilnya? ayatnya, Pak. Coba tayangkan ayatnya. Nih. Lu bertanya lu merintah lu. Iya, ini memang oten nih kalau nggak fitnah nggak laku memang. Amsal 7 Kan kita bertanya, kan kita meluncur. Iya, kok kamu bilang di situ zina, Bang? Nih ayatnya nih. Nih, baca baik-baik itu. Nih ya, nih. Al-Furqan ayat 8. Nih, baca. Nih. Ya bacakan dong. Atau Nggak mengapa semuanya. tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, ya? Tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Mana di situ zina? Mana jinanya, Bro? Kau ini Gila. Hosea 4 nomor 14. Tampilin Pak deh, Hosea 4. Aku tidak akan menghukum Allah anak Islam memperbolehkan gadis zina, perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersunda. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Mari kita berzina sampai pagi. Siapa yang dipersatukan Tuhan tak boleh dipisahkan kecuali maut. Tapi kalau mau cerai boleh, asalkan syaratnya bersih. Orang Kristen tak boleh cerai, tapi boleh saja asalkan syaratnya dilalui, yaitu bersinar. Sudah. Lu gimana sih, Bro? Bahwa Al-Furqan ayat 8 nggak ada kata zina di situ, nggak ada. Itu untuk orang saleh. Mudah-mudahan mati lampu di tempatnya biar dia nggak gogel. Mudah-mudahan kotanya habis. Dia menuduh harga cabai di pasar lagi pada naik mahal, tapi dia kasih data harga oli. Gimana sih lu, Bro? yang boleh berzina, yang nyuruh berzina itu Tuhannya Kristen. Bahkan istri orang diambil untuk diprot-prot di tempat umum. Mana ayatnya? 2 Samuel 12, 11, 12. Gitu loh. Orang di Tuhanmu yang kayak gitu kok malah dituduhkan ke Islam. Ada-ada aja. Bahkan pernikahan di dalam Kristen itu asal nempel ya jadi suami istri. Mana ayatnya? 1 Korintus 7. Nah itu jelas itu. 1 Korintus 6. Firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan atasmu. Memang pengikut Muhammad ini Yang orang datang gila kayak dari Muhammad kaum ini. keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu.
siang hari. Muhammad gila, kenapa dibilang itu? Nah, mana dalilnya? Kenapa Berita berzina Muhammad mana? dibilang gila? Bahaya. Lari ke Matius 5 nanti. Makanya Yesus disebut Muhammad gila. cukup aja Muhammad yang gila. Nah, Yesus juga gila. Allahu Akbar. Gimana sih Di Yesus juga Markus gila? 3. Markus 3:21 Yesus gila. Kalau Iya. di dalam Al-Quran yang menuduh gila adalah orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Sementara kalau di Bible yang nuduh Kenapa Yesus Muhammad gila dibilang adalah gila sama muslimnya di situ? sama ada sama Muslim. Oh, goblok. Itu yang menuduh itu orang kafir. Parah nih, parah. turunin. Udah. Cari yang waras. Parah. Pengikut setan, Iya, pengikut pengikut setan ini setan. parah. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Tidak cocok Bang Andi, tidak cocok Bang Suma cocok. Dan Waktu peranakanlah. kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Cahayu tidak waras lagi. Siapa yang tidak waras lagi? Yang tidak waras lagi menurut Markus 3:21 adalah anaknya Maria. Kaset rusak. Bawa-bawa fitnah, gak ngerti Bible-nya yang menampar sendiri. Parah. Al-Furqan ayat 8 katanya ada zina di sana, dibiar. Gimana sini orang? Dia salah baca sihir, dibilangnya sina. Karena tujuannya bukan untuk belajar, hanya untuk menghujat. Salah baca dia sihir, dibilangnya sina. Parah. Makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing, monyet, biawak. Kurangin. Jangan sering-sering. Sekali-sekali aja. Sekali siang, sekali malam, sekali pagi, sekali sore, sekali petang, sekali subuh, sekali tengah malam. Jadi jangan sering-sering. Begitu.